Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas penyelidikan Conan terhadap Eisuke Hondo. Meski Conan yakin Eisuke bukan member organisasi hitam, Conan belum punya bukti kuat atas hipotesa itu. Sehingga Conan harus menyelidiki riwayat identitas Eisuke secara menyeluruh sebelum organisasi mengetahuinya. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-484 sampai 485. Nampak di siang hari ketika pulang sekolah, Conan bertemu Ran dan Sonoko yang terlihat kepanasan. Wajar saja karena saat ini musim panas. Kemudian Sonoko berkata, Eisuke tumben sekali tidak ikut ke kantor detektif. Ternyata Eisuke lebih sering langsung pulang saat selesai KBM di sekolah, beralasan ingin mendinginkan diri di ruangan AC. Namun Conan berpikir lain. Conan menduga alasan Eisuke selalu pulang karena Eisuke menyelidiki Mizuna Sirena di rumah sakit. Meski Conan yakin Eisuke tidak akan mudah menemukannya karena Rena alias Kir dalam penjagaan ketat FBI. Kemudian Conan mendapat telepon dari Heiji. Ternyata hasil penyelidikan Mizuna Sirena di Osaka tidak membuahkan hasil, alias arsip data sekolah maupun polisi tidak punya datanya Rena. Oleh sebab itu Heiji dan Otaki turun ke lapangan dan mencarinya secara langsung dengan cara bertanya ke penduduk sambil menunjukkan foto Rena. Sayangnya sebagian besar tidak mengenalnya sebagai warga, beberapa mengenalnya sebagai penyiar TV. Heiji menyimpulkan jejak Rena di Osaka benar-benar tidak ada. Akan tetapi mereka berhasil menemukan riwayat Eisuke karena saat pencarian di lapangan Heiji dan Otaki menunjukkan foto Rena dan Eisuke. Heiji mendapat informasi terkait ayah Eisuke yang dipanggil Hondo. Dia sering mampir di kedai Okonomiyaki. Pemiliknya juga sering ngobrol dengannya. Berdasar keterangan salah satu pelayan, Hondo selalu datang ke kedai beberapa kali dengan beberapa orang asing yang berpakaian jas serba hitam. Kemungkinan mereka adalah rekan kerjanya. Yang aneh di sini Hondo punya beberapa nama panggilan lain. Nah, ketika Hondo datang ke kedai di lain hari dengan anaknya yaitu Eisuke yang masih kecil, dia tidak pernah bertemu rekan kerjanya tersebut. Sayangnya sumber informasi itu yaitu si kakek pemilik kedai sudah meninggal karena sakit kanker, sehingga tidak banyak informasi yang Heiji dapatkan. Akan tetapi masih ada harapan, yaitu cucu si kakek. Dia sering membantu di kedai dan beberapa kali mendengar cerita dari si kakek mengenai Hondo. Mungkin saja cucu si kakek ini tahu informasi lain terkait Hondo. Yang jelas Heiji sudah mengirim alamat dan nomor telepon cucu si kakek yang saat ini tinggal di Tokyo. Dia punya usaha jualan mainan, yang artinya Conan yang bisa menemui si cucu ini lebih cepat. Heiji juga memperingatkan agar Conan waspada saat menemuinya, karena sudah 2 tahun lebih ayah Eisuke maupun rekan-rekannya itu tidak muncul di kedai tersebut. Kemungkinannya hanya ada 2, terjadi masalah pribadi atau mereka bentrok dengan organisasi hitam sehingga berhasil dilenyapkan. Ringkas cerita, di malam hari setelah Conan memberitahu ke Ran bahwa malam ini dia menginap di rumah Profesor Agasa, Conan menjelaskan semua informasi yang dia dapatkan dari Heiji dan sempat meminta
Profesor Agatha untuk buru-buru bersiap pergi agar Haibara tidak tahu. Sayangnya Haibara muncul di belakang mereka sehingga Conan terpaksa membiarkan Haibara tahu. Lalu Agatha menelpon cucu si pemilik kedai beralasan ingin mengembalikan barang berharga milik seorang pelanggan kedai yang sangat akrab dengan kakeknya. Agatha merasa bingung karena ada sekitar 3 orang dugaan pemilik barang itu. Nampaknya si cucu ini langsung tahu dan berkata, "Oh, pria yang selalu membawa anaknya itu ya?" Agatha pun berkata, "Iya." Si cucu berkata, "Aku punya fotonya. Apa mau lihat?" Agatha menegaskan, "Bukankah orang itu tidak suka difoto?" Si cucu menjelaskan, "Ya, memang. Namun itu foto tak sengaja yang terambil oleh anaknya saat memainkan kamera miliknya di kedai." Awalnya si cucu ini punya jadwal fitness dari jam 7 sampai jam 11 malam. Namun si cucu memutuskan membatalkan jadwal fitnessnya dan membuat janji bertemu dengan Agatha jam 8 malam di apartemennya. Sesampainya di apartemen, setengah jam sudah berlalu dari jadwal ketemu. Conan pun turun dari mobil dan masuk ke lobi. Agatha dan Haibara nampaknya ikut turun juga. Di saat Conan memencet tombol nomor apartemennya, yaitu 302, tiba-tiba seorang pria menodongkan pistol ke Profesor Agatha dari belakang, lalu berkata, "Hebat juga kau, kakek, bisa sampai ke sini." Hal ini jelas membuat Conan, Haibara maupun Agatha sempat panik. Namun ternyata pria inilah si cucu pemilik kedai yang membuat janji dengan Agatha. Hal barusan hanya sekedar lelucon yang biasa dilakukan kakeknya dulu terhadap teman-temannya. Makanya si cucu ini memastikan apakah Agatha benar-benar kenalan kakeknya atau bukan. Dan Agatha pun berpura-pura mengikuti alur si cucu ini, sebut saja namanya Sohei. Mereka pun masuk ke apartemen. Sohei meminta maaf karena apartemennya berantakan. Karena cuaca yang tadi panas, nampaknya ruangan apartemen itu jadi terasa panas. Sohei pun menyalakan AC-nya. Di saat itu Agatha numpang ke toilet. Lalu Sohei mencari album yang dimaksud. Dia yakin menaruh di rak paling atas, akan tetapi album itu hilang. Dia pun mencoba mencarinya. Di sini Conan menemukan tetesan air di lantai. Conan mengecek tong sampah. Ternyata ada beberapa tisu basah. Conan pun berkata, "Apa fotonya disimpan di komputer?" Sohei pun menyalakan PC-nya, namun data foto beserta file lainnya di PC itu telah tiada. Awalnya Sohei mengira itu akibat virus karena minggu lalu sempat terkena virus dan belum sempat dibersihkan. Conan berkata, sepertinya ada orang yang menyelinap ke apartemen ini. Tentu saja Sohei terkejut mendengar pernyataan Conan. Conan pun menunjukkan beberapa bukti seperti tetesan air di lantai yang ternyata itu adalah keringat yang menetes. Dan tisu di tong sampah itu kemungkinan bekas lap keringat si pelaku. Tujuannya jelas mengambil album foto dan menghapus data di PC. PC itu juga terasa panas padahal baru saja dinyalakan. Itu artinya seseorang telah menyalakannya sebelum mereka datang. Sohei pun memuji Conan lalu bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Lalu dijawab, "Conan Edogawa, detektif." Sohei pun bertanya balik, "Sebenarnya aku merasa curiga terhadap kalian. Karena kalau memang ingin mengembalikan barang titipan, bukankah bisa langsung datang ke kedai saja? Tidak perlu repot menemuinya." Conan pun beralasan harus memastikan orangnya, karena barangnya berupa dompet berisi uang. Bila sembarang datang, siapapun akan mengaku dompet berisi itu. Sohei pun memahami maksudnya sehingga kecurigaannya hilang. Lalu Conan bertanya, apakah ada orang lain yang sering datang kemari atau yang memiliki kunci duplikat apartemen selain kakak? Sohei menyatakan bahwa dia memang sempat meminjamkan kunci apartemen kepada salah satu teman sekaligus mantan pacarnya yang bernama Saori. Lalu ada 2 temannya yang lain yang biasa datang untuk mengerjakan proyek, yaitu Tago dan Furuso. Lalu Conan meminta Sohei menghubungi ketiga temannya itu untuk bertanya sehari ini mereka ngapain aja. Nah, di saat Sohei menelpon, Agatha berkata kepada Conan sambil berbisik, "Bukankah lebih baik menghubungi polisi?" Nampaknya Agatha khawatir yang menyelinap adalah anggota organisasi hitam. Namun Conan menjelaskan apabila memanggil polisi, kebohongan Agatha yang bukan teman kakeknya Sohei akan terbongkar. Lalu
mereka tidak bisa mendapatkan foto ayah Esuke karena jelas albumnya akan disita polisi sebagai barang bukti. Dan kalau memang orang yang menyelinap adalah organisasi, mereka pasti sudah meledakkan apartemen itu tanpa sisa. Ringkas cerita, disimpulkan teman Sohee yang pertama yaitu Saori seharian hanya pergi shopping dan menghabiskan waktunya dengan pacar barunya. Dia sama sekali tidak mampir atau datang ke apartemen. Yang kedua, Tago. Dia mengaku seharian merakit tank di rumahnya. Di saat itu Tago berpesan agar figur tentara yang ada di apartemen segera diselesaikan, sehingga besok saat datang membawa figur tank semua sudah lengkap, tinggal pemotretan saja. Selain itu, Tago juga mengingatkan Sohee untuk beberes dapurnya. Jangan sampai seperti kemarin cucian piring menumpuk sampai menjamur. Lalu yang ketiga, Furuzo. Dia 2 hari ini mengalami demam. Dia juga belum sempat membersihkan virus di PC milik Sohee. Selain itu, Furuzo mengingatkan agar Sohee rajin mandi dan kurangi begadang agar tidak terkena demam seperti dia. Conan pun bertanya, apa saja yang kakak lakukan ketika memulai merapikan figur tentaranya? Sohee berkata, aku menyiapkan beberapa alat, terutama cat, dan membuka jendela balkon agar ada udara segar masuk dan aroma cat keluar. Conan bertanya lagi, ketiga teman Sohee badan fisiknya seperti apa? Saya menjelaskan Saori tingginya sekitar 150, agak gemuk. Furuzo tingginya 180, kurus. Dan Tago lebih pendek dari Saori. Dari sini, Conan membuat kesepakatan dengan Sohee. Conan sudah tahu siapa orang yang menyelinap dan di mana dia bersembunyi. Conan meminta kepada Sohee untuk memperlihatkan albumnya sebelum dibawa polisi sebagai barang bukti. Sohee pun sepakat. Dan ternyata pelakunya adalah Tago. Dia bersembunyi di dalam mesin cuci yang letaknya di balkon. Tago pun meminta maaf sudah mengambil album dan menghapus data di PC. Tapi Tago sudah membackup data yang ada di PC. Alasan dia melakukan itu karena dia khawatir dengan foto figur tank yang diambil oleh Sohee, di mana figur itu terdapat namanya. Padahal figur itu bukan buatannya. Itu dia beli saat berlibur ke luar negeri. Dan karena mendengar foto itu akan diposting di webnya Sohee, Tago merasa khawatir telah membohongi mereka dan publik. Di saat itu Sohee berkata bahwa sebenarnya kami sudah tahu itu bukan figur buatan Tago. Mereka bertiga hanya pura-pura saja dan ingin melihat reaksi Tago saat mengakuinya. Sohee pun tidak memanggil polisi. Mereka berbaikan dan Sohee meminta Tago membantunya mencarikan foto anak kecil yang jadi langganan kedai kakeknya dulu. Ternyata Tago ini tahu mengenai ayah Esuke karena sering mampir untuk membantu dan pernah tak sengaja mendengar pembicaraan mereka mengenai menyelam, sehingga Tago mengira ayah Esuke ini suka scuba diving. Selain itu, rekan ayah Esuke berkata, "Good luck, no pain, no gain." Setelah fotonya berhasil ditemukan lalu diserahkan ke Conan, Sohee berkata, kakek bilang orang ini bekerja di perusahaan kantor biasa yang disebut company. Namun ketika Agasa bertanya mengenai alamatnya, Sohee menyatakan tidak tahu sejauh itu. Dan nampak Conan berwajah serius melihat foto ayah Esuke sepanjang perjalanan pulang.